Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, kembali lagi belajar bersama Ibu Dela. Tetap semangat ya. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Materi kita kali ini yaitu tentang bangun datar. Bangun datar yang akan kita bahas pertama yaitu bangun datar persegi. Di sini kalian dapat melihat bentuk dari bangun datar persegi seperti pada persegi A, B, C, D berikut ini. Bangun datar persegi ini mempunyai 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdiri dari 4 buah sisi dan 4 titik sudut. Nah, jika dilihat dari gambar persegi A, B, C, D, kita dapat menunjukkan 4 buah sisi dan 4 titik sudutnya. Untuk 4 buah sisi yaitu yang pertama sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi CD, dan yang terakhir sisi AD. Selanjutnya untuk 4 titik sudut yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Selanjutnya, ciri-ciri persegi yang kedua yaitu memiliki 2 pasang sisi yang posisinya sejajar dan sama panjang. Kemudian yang ketiga, setiap sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama. Yang keempat, memiliki 4 sudut yang besarnya sama, yaitu 90 derajat, atau biasa kita sebut dengan sudut siku-siku. Yang kelima, yaitu simetri lipatnya ada 4 buah. Dan ciri-ciri yang keenam yaitu memiliki simetri putar pada tingkat 4. Dari bangun datar ini, kita dapat menentukan keliling dan luas dari suatu bangun datar. Nah, keliling ini merupakan panjang seluruh garis terluar dari bangun datar tersebut. Untuk menentukan keliling ini sangat mudah, yaitu kita hanya menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, kebetulan pada bangun datar persegi A, B, C, D berikut, Ibu menyimbolkan sisi AB itu sama dengan S atau sisi. Ingat ciri-ciri persegi yang sudah disampaikan tadi, semua sisi persegi itu sama panjang. Jadi, jika AB itu sama dengan S, maka BC, CD, dan AD juga sama dengan S. Nah, dengan demikian, keliling dari persegi ini yaitu S ditambah S ditambah S ditambah S, atau sama dengan 4 dikali S. Nah, dengan demikian, rumus dari keliling persegi yaitu 4 dikali S. Sedangkan luas yaitu besar ruang yang mengisi bangun tersebut. Nah, untuk luas persegi, rumusnya yaitu sisi dikali sisi. Di sini terdapat contoh yang pertama, yaitu tentukan keliling dan luas bangun persegi berikut. Nah, dapat dilihat pada persegi ini, panjang sisinya yaitu sama dengan 13 cm. Dengan demikian, kita dapat menentukan keliling dan luas bangunnya menggunakan rumus yang telah
kita bahas tadi, di mana rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Karena sisinya sama dengan 13 cm, maka kelilingnya sama dengan 4 dikali 13 cm. 4 dikali 13 yaitu sama dengan 52. Maka keliling dari persegi berikut yaitu sama dengan 52 cm. Kemudian untuk luasnya, rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Sisinya yaitu sama dengan 13, maka luasnya 13 cm dikali 13 cm sama dengan 169 cm kuadrat. Dengan demikian, luas dari persegi berikut yaitu 169 cm kuadrat. Contoh yang kedua yaitu tentukan panjang sisi persegi berikut jika diketahui keliling persegi yaitu 12 cm. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kelilingnya ini sama dengan 12 cm dan yang ditanyakan yaitu panjang sisi persegi tersebut. Sama seperti yang tadi, kita juga menggunakan rumus keliling persegi, yaitu 4 dikali S. Kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya, di mana K-nya itu tadi sama dengan 12 cm, dan K itu diperoleh dari 4 dikali S. Maka 12 cm sama dengan 4 dikali S. Kemudian untuk menentukan sisinya, kita bisa membagi keliling dengan 4. Jadi 12 dibagi 4. Maka sisinya itu sama dengan 3 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 3 cm. Contoh yang ketiga, tentukan panjang sisi persegi berikut jika diketahui luas persegi yaitu 49 cm kuadrat. Sama seperti yang sebelumnya, namun bedanya di sini yang diketahui yaitu luas persegi. Nah, karena yang diketahui luas persegi, maka rumus yang kita gunakan juga luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Kita masukkan angkanya di mana luasnya sama dengan 49 cm kuadrat dan S dikali S itu sama dengan S kuadrat. Nah, maka 49 cm kuadrat itu sama dengan S kuadrat. Untuk menentukan sisinya, kita akarkan keduanya, di mana akar dari 49 itu sama dengan 7 dan akar dari S kuadrat itu sama dengan S. Maka S-nya sama dengan 7 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 7 cm. Selanjutnya, bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, di sini kalian juga dapat melihat bentuk dari bangun datar persegi panjang seperti pada persegi panjang A, B, C, D berikut ini. Bangun datar persegi panjang ini mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Jika dilihat dari gambar persegi panjang A, B, C, D, kita dapat menunjukkan 4 buah sisi dan 4 titik sudutnya. Untuk 4 buah sisi yaitu yang pertama sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi CD, dan kemudian sisi DA. Nah, selanjutnya untuk 4 titik sudut yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu terdiri dari 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang. Nah, di sini terdapat sisi AB yaitu sejajar dengan sisi CD dan sama
panjang. Kemudian untuk sisi AD dan sisi BC itu juga berhadapan dan ukurannya juga sama panjang. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu terdiri dari 4 sudut yang besarnya sama, yaitu 90 derajat atau biasa kita sebut dengan sudut siku-siku. Ciri-ciri yang selanjutnya mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjangnya. Nah, diagonal ini bisa dilihat yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal AC dan diagonal BD itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kelima yaitu simetri lipatnya ada 2 buah. Nah, pada bangun datar persegi panjang ini juga kita dapat menentukan keliling dari persegi panjang dan luas dari persegi panjang. Untuk keliling, sama seperti yang tadi, untuk menentukan keliling persegi panjang ini yaitu kita hanya menjumlahkan semua sisi-sisinya, di mana pada bangun datar persegi panjang A, B, C, D ini, sisi AB atau sisi yang panjang itu kita simbolkan dengan P, yaitu sama dengan panjang. Nah, untuk sisi yang pendek atau yang ada sisi BC itu disimbolkan dengan L atau lebar. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan keliling persegi panjang dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Nah, dikarenakan panjang ditambah lebarnya itu ada 2 kali, maka keliling persegi panjang dapat ditulis dengan K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Nah, selanjutnya untuk luas persegi panjang, rumusnya yaitu P dikali L atau panjang dikali lebar. Nah, di sini juga terdapat contoh. Yang pertama, tentukan keliling dan luas persegi panjang berikut, di mana panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 3 cm. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, keliling persegi panjang yaitu 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu K sama dengan 2 dikali 5 cm ditambah 3 cm. Nah, kita menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, K-nya sama dengan 2 dikali 8 cm. Hasilnya sama dengan 16 cm. Jadi, keliling persegi panjang berikut yaitu 16 cm. Selanjutnya, untuk luasnya, kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Kita masukkan angkanya, di mana panjangnya sama dengan 5 cm dan lebarnya sama dengan cm, maka luasnya sama dengan 5 cm dikali 3 cm. Jadi luasnya yaitu 15 cm kuadrat. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, yaitu tentukan panjang dari persegi panjang berikut jika diketahui lebar persegi panjangnya sama dengan 4 cm dan keliling persegi panjang sama dengan 20 cm. Nah, sama seperti yang tadi, kita gunakan rumus keliling, yaitu sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Atau boleh juga menggunakan rumus keliling yang 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Itu sama saja ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya, di mana K-nya sama dengan 20 cm, dan lebarnya sama dengan 4 cm. Jadi, 20 cm sama dengan P ditambah 4 cm ditambah P ditambah 4 cm.
meter. Selanjutnya jumlahkan semuanya, di mana 4 cm ditambah 4 cm sama dengan 8 cm, dan P ditambah P itu sama dengan 2P. Nah, selanjutnya untuk mencari 2P, maka kita kurangi 20 cm dikurangi 8 cm, yaitu sama dengan 12 cm. Nah, karena yang dimintanya itu panjang, maka kita bagi 12 cm dibagi dengan 2. Maka panjangnya sama dengan 6 cm. Jadi, sisi panjang dari persegi panjang tersebut yaitu 6 cm. Selanjutnya, contoh yang ketiga, tentukan lebar dari persegi panjang berikut jika diketahui panjang dari persegi panjang yaitu 7 cm dan luas persegi panjangnya 35 cm kuadrat. Sama seperti yang sebelumnya, namun bedanya di sini yang diketahui yaitu luasnya. Maka kita akan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya, di mana L-nya itu sama dengan 35 cm kuadrat, dan P-nya sama dengan 7 cm, dan L-nya itu yang akan kita cari. Maka 35 cm kuadrat itu sama dengan 7 cm dikali lebar. Nah, untuk menentukan lebarnya, kita bagi luas dengan panjangnya, yaitu 35 cm kuadrat dibagi dengan 7 cm. Maka hasil lebar dari persegi panjangnya yaitu 5 cm. Jadi, lebar dari persegi panjang tersebut yaitu 5 cm. Selanjutnya, bangun datar yang ketiga yaitu segi 3. Nah, di sini juga kalian dapat melihat bentuk dari bangun datar segitiga seperti pada segitiga ABC berikut ini. Nah, bangun datar segitiga ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki 3 buah sisi dan 3 titik sudut. Jika dilihat dari gambar segitiga ABC, kita dapat menunjukkan 3 buah sisi dan 3 titik sudutnya. Untuk 3 buah sisi yaitu yang pertama sisi AB, kemudian sisi BC, dan yang ketiga sisi AC. Selanjutnya untuk 3 titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Selanjutnya, dari bangun datar segitiga ini kita juga dapat menentukan keliling segitiga dan luas segitiga. Nah, untuk keliling sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita hanya menjumlahkan semua sisi-sisinya saja. Nah, kebetulan pada bangun datar segitiga ABC ini, Ibu menyimbolkan sisi AB itu dengan A, sisi BC itu dengan B, dan sisi AC itu dengan C agar lebih memudahkan. Nah, kemudian dengan demikian kita dapat menentukan keliling segitiganya, di mana K-nya itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, selanjutnya untuk luas segitiga, di sini terdapat tinggi dari segitiganya dapat kita lihat yang garis putus-putus dari titik C ke titik A yang di bawah itu kita sebut dengan T atau tinggi segitiga. Nah, luas segitiga ini rumusnya yaitu dalam kurung alas dikali tinggi dibagi 2.
Di sini terdapat contoh, yaitu tentukan keliling bangun segitiga berikut. Nah, di sini sisi AB itu sama dengan 3 cm, sisi BC sama dengan 5 cm, sisi AC sama dengan 4 cm. Kalian bebas memilih A, B, dan C-nya itu yang mana. Nah, kita menggunakan keliling bangun segitiga yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, dimana kelilingnya itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita misalkan A-nya sama dengan 4 cm, B-nya sama dengan 3 cm, dan C-nya sama dengan 5 cm. Maka kelilingnya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 cm sama dengan K-nya yaitu 12 cm. Jadi keliling segitiga tersebut yaitu 12 cm. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan keliling bangun segitiga berikut. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita jumlahkan semua sisi-sisinya saja. Dimana kalau kita misalkan A-nya sama dengan 9 cm, B-nya sama dengan 8 cm, dan C-nya sama dengan 6 cm. Maka kelilingnya kita langsung tambahkan saja semuanya, yaitu 9 cm ditambah 8 cm ditambah 6 cm. Maka kelilingnya sama dengan 23 cm. Contoh yang selanjutnya yaitu tentukan luas bangun segitiga berikut. Nah, di sini dari segitiga ini sudah dilihatkan bahwa untuk alasnya itu sama dengan 10 cm dan tingginya yaitu 8 cm. Maka menggunakan rumus luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2, maka luasnya yaitu sama dengan 10 cm dikali 8 cm dibagi 2. 10 dikali 8 itu sama dengan 80, cm dikali cm sama dengan cm kuadrat. Kemudian kita bagi dengan 2, maka luasnya sama dengan 40 cm kuadrat. Kemudian lihat yang sebelahnya, di situ sama, tentukan luas bangun segitiga berikut. Nah, untuk sisi alasnya sama dengan 12 cm dan tinggi dari segitiganya yaitu sama dengan 6 cm. Menggunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2, maka kita masukkan saja angkanya. Alasnya 12 cm dikali tingginya 6 cm lalu dibagi 2. 12 dikali 6 sama dengan 72, cm dikali cm sama dengan cm kuadrat, maka 72 cm kuadrat kita bagi dengan 2 sama dengan 36 cm kuadrat. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.